Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Yuskor Okamura NIM A1A220020. Baik, di sini saya akan membuat tugas UTS dengan membuat video pembelajaran dengan nama MK Strategi dan Metode Pembelajaran dengan nama dosen Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang perang melawan penjajahan Belanda. Ada 8 bagian materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Perang Tondano, 2. Perang Patimura, 3. Perang Padri, 4. Perang Diponegoro, 5. Perlawanan di Bali, 6. Perang Banjar, 7. Perang Aceh, 8. Perang Batak. Baik, di sini saya akan membahas tentang Perang Tondano. A. Perang Tondano atau 1808. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano 1 pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang dengan orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. B. Perang Tondano 2 atau 1809. Perang Tondano 2 sebenarnya sudah terjadi ketika masuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels merupakan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan bumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki kebenaran berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para hukum. 2. Perang Patimura. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara, dan dari timur, kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Kekuasaan orang-orang Eropa telah merusak tata ekonomi dan pola perdagangan bahas yang telah lama berkembang di Nusantara. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Lebih tenang karena Inggris, kegiatan kerja Rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas Angkatan Perang Inggris. Tetapi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, dengan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban rakyat semakin berat, sebab penyerahan wajib masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dan dendeng dan kopi. 3. Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1281 sampai 1837. Perang ini terjadi oleh para pemburu Islam. Mengapa dan bagaimana Perang Padri terjadi? Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sudah sebagian besar masih memegang teguh dan adat kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintahan kolonial terhadap pemerintahan lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan atau dapat melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Hal ini juga terjadi di Surakarta dan Yogyakarta. Campur tangan kolonial itu membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang sudah lama di keraton, bahkan melahirkan budaya bangsa barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minuman keras. Dominasi pemerintahan kolonial juga telah menempatkan rakyat sebagai objek pemerasan, sehingga semakin menderita. Pada waktu itu pemerintah kerajaan mengizinkan perusahaan asing menyewa telah untuk kepentingan perkebunan. Pada umumnya itu tanah itu disewa dengan penduduknya sekaligus. Akibatnya para petani tidak dapat mengembangkan hidup dengan pertaniannya, tetapi justru menjadi tenaga kerja paksa. Rakyat tetap hidup menderita perubahan pada masa Van der Capelle menimbulkan kekecewaan. Beban penderitaan rakyat itu semakin berat karena diwajibkan membayar berbagai macam pajak seperti A. Welah-welid atau pajak tanah, B. Penggawang-awang atau pajak halaman pekarangan, C. Pekumpling atau pajak jumlah perintu, D. Pajigar atau pajak ternak, E. penyakit atau pajak pindah nama, dan F. Bukti pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Di samping berbagai pajak itu masih ada pajak yang ditarik di tempat pabean atau tol. Semua lalu lintas mengangkut barang juga dikenal pajak. Bahkan seorang ibu yang menggendong anak di jalan umum juga harus membayar pajak. Penderitaan rakyat ini semakin bertambah setelah terjadi wabah kolera di berbagai daerah. 5. Perlawanan di Bali. Kamu tentu sudah tahu tentang Bali, sekalipun ada di antara kamu yang belum pernah ke Bali. Tetapi tentu sudah begitu familiar mendengar nama Bali. Bahkan pada abad ke-20, pada saat Indonesia sudah merdeka, ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali daripada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada tahun 1830 perlawanan dominasi Belanda yang kemudian menyala api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Mengapa terjadi Perang di Puputan Bali? Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangsem, Klukung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Mengguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Namun dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grand Premolere untuk misi ekonomi, kedua Huskus
Kopman mengembang misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tapi misi politik hadapi berbagai kendala. Khusus Kopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, diantaranya dengan Raja Badung atau 28 November 1842 dan Raja Karangsem atau 1 Mei 1843, Raja Weleng atau 8 Mei 1843, Raja Kluluk atau 24 Mei 1843 dan Raja Tabanan atau 22 Juni 1843. Perjanjian kontrak antara raja-raja dengan Belanda terutama sebuah hukum karang akan dihapuskan. Nah, Perang Banjar. Kamu tentu sudah mengenal Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kotanya ada di Banjarmasin. Berbicara soal Banjarmasin, apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ketahui tentang Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya? Kamu pernah mendengar tentang batu-batu mulia dan intan dari Kalimantan Selatan? Atau kamu tahu tentang kain sasirangan? Itu semua mengumpulkan produk-produk penting dari Kalimantan Selatan dewasa ini. Bagaimana dengan latar belakangnya? Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan di Banjar atau Banjarmasin di wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19, meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya ada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kerajaan perdagangan dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang Barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Setelah melalui bujuk rayu disertai tekan-tekanan, maka pada tahun 1817 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar atau Sultan Sulaiman dengan pemerintahan Hindu Belanda. Dalam perjanjian ini Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah kepada Belanda seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringan, Lawai, Jalai, Pingatan, Pasir Kutai, dan Beran. Dengan demikian kekuasaan Kesultanan Banjarmasin semakin sempit, sementara daerah kekuasaan Belanda semakin bertambah. Bahkan menurut perjanjian yang diadakan tanggal 4 Mei 1826 antara Sultan Adam Al-Waqis dengan Belanda, ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah Hulu Sangat, Martapura, dan Banjarmasin. 7. Perang Aceh. Kita sering mendengar tentang Aceh. Apa yang kamu ketahui tentang Aceh? Ya, yang mendengar diingati kita ini adalah peristiwa tsunami pada 26 Desember 2004. Tsunami ini terjadi karena adanya gempa bumi yang begitu dahsyat dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Terletak di Sumatera, Indonesia, kurang lebih 160 km sebelah barat dengan Aceh pada kedalaman 10 km. Tsunami itu telah meluluh lantakan Aceh. Nah, peristiwa ini, tsunami ini bisa dikatakan sebagai peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan dan tidak sembarang melakukan reklamasi pantai. Di samping tsunami, apa yang kamu ketahui tentang Aceh? Oh ya, mungkin kamu juga pernah mendengar Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Mengapa? Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dan syarif
Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Sungguh, Aceh ibarat Serambi Mekah, merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah dan berdagang dengan siapa saja, di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan telah berimbas ke dan dominasi Belanda dan dominasi kekejaman perjanjian Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Baik, yang terakhir adalah Perang Batak. Kita semua juga sudah sangat familiar mendengar kata Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku. Suku Batak ada beberapa kelompok Batak, misalnya ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandaling, dan Batak Pak. Sekarang, masyarakat Batak terbesar di berbagai daerah Indonesia. Mereka banyak bergerak berperan di bidang hukum. Secara historis sosiologis, masyarakat Batak menarik untuk dikaji secara sosiologis. Kita mengenal bagaimana struktur masyarakat Batak itu. Basis masyarakat Batak sebenarnya berada di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta-huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam berbagai aspek kehidupan berdiri sendiri-sendiri. Setiap kesatuan huta dialami oleh satu ikatan yang kekerabatan disebut marga. Dalam strukturnya di atas, huta atau hubungan dari beberapa huta terbentuk horja atau hubungan, dan beberapa horja terbentuk bus. Kesatuan dari beberapa bius itu terbentuklah satu wilayah kerajaan. Kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisimangaraja. Pusat pemerintahan ada di Bakara. Sejak tahun 1870, yang menjadi raja adalah Pak Tuan Bosar Ompu Pulo yang bergelar Sisimangaraja 12. Pada tahun 1878 oleh Sisimangaraja 12 angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Sekian video pembelajaran perang melawan penjajahan Belanda, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan 1. Perang yang terjadi pada abad ke-18, 19, dan awal 20 merupakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, pemerintahan kolonial Belanda tetap menjalankan taktik perang yang licik dan kejam, tipu daya, pura-pura mengajak damai, mengadu domba, dan menangkap anggota keluarga pimpinan perang Indonesia terus dilakukan. Yang ketiga, perang melawan penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin perang kita tidak pernah padam. Kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus belajar terus diperjuangkan agar bebas dari penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya selalu kejam, menangnya sendiri, serakah, tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Penjajahan senantiasa bertentangan dengan harkat dan hak asasi manusia. 4. Banyak nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras,
pantang menyerah dalam berbagai tantangan, sehingga dapat motivasi kita untuk kerja keras dan belajar giat.